aksi yang gak bisa ditunda-tunda lagi. Dicampur terpick up begitu saja dan sepertinya akan menjadi serangan balasan begitu saja. Zare juga buka glualnya untuk menyelamatkan temannya itu Bichan. Berhasil tertolong tapi keadaannya cukup mendesak dan dia harus segera regroup lagi di saat yang bersamaan. Langsung buka glual juga udah ada Chrono di sana, bakal coba tembak lagi. Masih bisa memberikan perlawanan tapi ternyata tidak. Sisa Arsia aja. Arsia akan menjadi sang savior untuk temannya atau Arsia juga akan habis dilalap oleh lawannya karena lawannya juga sudah melalap habis teman-temannya itu dia keluar dari area. Satu orang berhasil ke pick up. Satu jiggle shot yang bagus juga. Masih bisa strafing. Satu lagi kelihatan tuh pick view-nya. Masih punya Chrono di waktu itu. Meloncat keluar dari Chrono. Oh my God. Arsia versus everybody. Arsia versus everybody berhasil menumbangkan 4 orang sekaligus, tapi kali ini nggak bakal tinggal diam karena masih ada fight lagi di daerah Crossroad di mana 2 orang sudah berhasil di take down Najisman. Yes, Tax sepertinya juga bakal mencari celah untuk melawan musuhnya, tapi awas ada grenade datang langsung ke arah Tayo. Loncat-loncat dulu sambil mengamankan diri. Agak sulit untuk keluar memang, tapi hadiah untuk ke arah dalam grenade. Ada Moes dan teman-teman dari Tax berhasil menghabisi satu tim yang ada di Crossroad, Bung Skyla. Tapi satu glual yang dipasang oleh Arsia dengan mekanik yang sangat cepat dan juga keputusan yang tepat itu akhirnya bisa mengeliminasi lawannya dengan sangat baik, Pak. Yoi. Dan sekarang kita juga akan dialihkan nih sejenak. Sementara ini udah 10 tim aja yang tersisa dan juga sekitar 37 orang dari peserta kita Esports Star Indonesia Season 3. Mulai ada lemparan granat, bakal ada jual beli granat. Ternyata mulai dilahap dan dimakan begitu saja oleh Sphinx. Tapi sepertinya Hoyer juga masih bisa memberikan bantuan serangan dari sebelah kanan, walaupun begitu dia harus masuk ke dalam dulu untuk mencari kesempatan. Lempar lagi untuk melarikan jejak dan juga menghilangkannya. Tapi sepertinya udah ada isi grenade, ada badai salju di dalam rumah. Bakal coba ditutup pakai glual dan sepertinya dia harus melawan keluar rumah. Coba malah masuk ke dalam lagi dengan upaya yang maksimal, tapi diajar 2 orang begitu saja oleh Xbox. Sisa satu lagi musuhnya agak sedikit tersendat. Ending dulu karena sekarang dia harus melawan musuhnya. Sisa Hoyer juga akan melawan musuhnya, yang mana musuhnya udah kelihatan habis parkour di balik tembok, masih kelihatan di balik jendela juga. Nah itu dia jump shot yang sangat ciamik tentunya dari seorang Hoyer. Loncat lagi berubah jadi camouflage dengan Wukongnya, masih bisa ngekecoh musuhnya walaupun dia kena banyak damage. Masih bisa digocek-gocek lagi, dibawa-bawa ke dalam, keluar ke dalam. Memang mantap dan pada akhirnya tapi tetap Jets tidak terkecoh kali ini, Bung Skyla. Ya itu dia, tapi kali ini bisa gue bilang untuk Purgatory bisa terbilang cukup cepat temponya. Betul. Karena di early game bahkan zona pertama aja belum sampai tertutup udah ada sekitar 3 tim yang tereliminasi dan menyisakan sekitar 9 tim aja, di mana salah satu dari tim tersebut udah tersisa 1 orang, Arsia. Betul. Yang berhasil melakukan clutch play di daerah Fire Brigade tadi. Udah kelihatan Jopai memberikan agresi-agresinya dengan peluru-peluru panas dari Kingfisher tentunya, tapi agak-agak membuat masing-masing dari player tentunya jadi ke spot posisinya gitu ya. Iya, dan kali ini pembagian position yang dimiliki sama tim 10 menurut gue cukup oke ya. Apalagi kalau seorang Mams yang berada di depan itu bisa memberikan pressure lebih lagi dan bisa menjaga badannya dengan sangat baik. Kenapa? Karena menurut gue covering fire dari daerah tower dan juga rumah yang ada di seberangnya itu bakal cukup mudah. Walaupun ada satu komponen untuk lawannya berlindung, tapi komponen tersebut masih banyak jendela yang bisa ditembaki juga, Pak. Betul, dan itu kalau seandainya dimanfaatkan dengan maksimal malah bisa jadi satu titik buntu untuk mereka yang lagi standby di situ. Itu yang pertama, dan yang mau gue notice selanjutnya adalah lebih ke gimana ternyata circle random itu dari arah zona ternyata menarik ke arah antara golf course dan juga central. Yang artinya orang-orang di Central, orang-orang Mountain Villa itu masih bakal aman. Tapi mereka yang ada di pinggir pantai termasuk Amao bersama dengan Bu juga tidak terlalu aman karena dia harus berjibaku dulu. Dan juga melawan dengan zona. Awas, lawan alam memang susah. Dan sepertinya harus kita simak saat lagi ini mereka bakal nahan-nahanan kuat-kuatan di luar zona. Apakah mereka berhasil melewati area tersebut karena Seren di sisi lain juga udah berhasil nge-pick off 1 orang tentunya, Bung Skyla. Wow, satu play yang bagus banget, satu taktik yang sangat luar biasa menurut gue ditunjukkan oleh tim 12. Somehow mereka bisa nyebrang dan mereka bisa dapetin 1 orang ketika sebenarnya posisi kawan-kawannya masih ada di depan. Tapi satu M79 yang sangat baik connect langsung ke arah 1 orang Aji Sven. Yes, dan juga di sana berhasil mendapatkan 2 sekaligus, walaupun begitu udah ada Seren juga yang menjadi korbannya. Harus segera ditolong, masih dipakai lagi. Kedekatan di situ, pelontar coba loncat dulu, masih ada Chrono. Glual langsung dipasang. Trigger disiplin yang baik, tapi sepertinya dia nggak mampu menolong seorang Seren dan dia perlu ingat dulu zona. Sakit banget zonanya, memaksa dan mendesak mereka
mereka semua untuk perang. Dan juga udah jatuh lagi satu orang lagi Ziz di sana. Jar juga bakal tumbang. Si Sarul bakal menjadi korban selanjutnya, mencoba menolong dulu kawannya. Masih pegang satu charge booster juga untuk jaga-jaga emergency serangan mungkin bisa terjadi, dan itu yang gue maksud. Tezi, Marga Tezi memang tidak diragukan lagi, tapi bakal coba langsung diet begitu saja. Kanan. Akhirnya loncat-loncat dengan shotgun 6 keker dan juga tekan terus. Masih bisa selamat, tapi akhirnya satu orang udah mulai jatuh bersama dengan Jartzi. Sisa satu orang lagi, More bakal mendapatkan satu pick off. Sisa satu pick off di balik sana, di balik parkiran mobil tuh. Udah kelihatan, udah bakalan lari. Coba dua Ini bahaya. Bahaya banget. Ini udah pada sama-sama sekarat, dan yang paling penting adalah circle-nya juga udah akan maksa mereka semua untuk masuk ke circle selanjutnya, Bung Skala. Iya, dan kalau kita lihat dari segi posisi sendiri, kali ini gue ngelihat tim 6 bakal lebih diuntungkan dari segi jumlah. Tapi tentunya seorang Mor juga masih bisa memberikan pressure lebih terhadap mereka. Setidaknya kalau Mor harus tumbang dan tidak bisa masuk ke zona selanjutnya, at least timnya Ray harus kehilangan satu orang kalau mereka memutuskan untuk nge-rush ke arah dia. Dan yang paling penting lagi adalah ini ada sebuah taktik yang coba dimanfaatkan, dimaksimalkan, masuk ke dalam mobil. Coba boleh keluar dulu dong kalau punya nyali. Tolong bantai kami. Dan ternyata mereka lebih milih untuk standby di dalam mobil. Tolong. Iya, aduh, ternyata mereka memutuskan untuk mundur. Satu orang berhasil di pick off dan menyisakan seorang Ray aja yang masih coba bersembunyi. Tapi tim 5 kali ini malah ngedeketin Ajisman. Ya, dan sepertinya itu adalah buah dari upaya mereka yang kurang maksimal. Udah pasti menjadi tim yang gak punya ambisi lagi untuk masuk ke zona berikutnya, karena zona berikutnya udah disecure oleh Ming dan juga teman-teman yang lain yang udah standby di sekitaran jembatan, seperti persis yang dibilang Bung Skyla tadi ya. Dan kali ini dari nomor 6, tim nomor 6 yang tersisa satu orang yang cosplay menjadi mobil, dia malah terhiraukan dan berhasil Pak taktiknya, Pak. Berhasil ya. Tapi ini juga harus diupayakan dengan maksimal karena Black juga nggak bakal segan-segan untuk natakin siapapun yang di depannya. Walaupun dia juga harus membayar dengan nyawanya sendiri. Apalagi kalau kita perhatikan ini motor-motor nih benar-benar merepotkan sekali ya. Untuk fokus dari seorang Black sendiri boleh gue bilang agak terbagi, Pak. Kalau gue lihat sebenarnya threat dari mereka lebih ke arah tim 3 yang berada di dalam rumah Tayo. Karena menurut gue zona nggak bakal ada di pihak mereka untuk kali ini. Betul. Dan mereka bakal dipaksa untuk maju ke depan dan lebih ke arah open field. Gimana cara mereka survive tentunya bakal kita saksikan sebentar lagi. Karena dari segi medkit aja mereka nggak punya lagi, Pak. Yo Eming harus berpikir keras gimana nih caranya secure zona selanjutnya, ditambah tanpa kena hujan peluru dari mana-mana. Karena dia harus memikirkan sebelah kiri, depan, dan juga sebelah kanan. Yang pastinya itu bakal hektik banget. Ini agak sulit walaupun sebenarnya dia dapat angle yang cukup baik gitu ya untuk menjadi selamat. Walaupun begitu udah ada X-Boy juga yang sepertinya nyaris saja menantang maut. Di depan mukanya udah ada Greennya tadi datang. Untungnya masih bisa dihindari dengan baik juga, dan Ray di sisi lain harus terkena knockdown. Satu orang harus segera ditolong dengan cepat tentunya. Udah kelihatan juga bakalan saling memberikan jual beri serangannya, dan sepertinya nggak tinggal diam dari seorang Keyboy. Udah mulai langsung memberikan aja lemparan-lemparan frag grenade, ditambah Tetsu udah paling depan, udah nungguin kesempatan, dan dia bakal tahu kalau di depan bakal ada orang, bakal coba tembak dan di-charge dengan charge booster. Tapi dua orang ternyata bakal dieliminasi begitu saya. Tax tersisa sendiri di sini. Tax tanya dengan MP5-nya masih ada Fires juga, dan akhirnya Fires masih siap dengan charge booster, tembak, dan itu dia berhasil dapetin 1-3, bahkan berhasil di-confirm eliminasi poinnya untuk Fires. Iya, dan kali ini ternyata tersisa 4 orang dan 12 tim. 2 orang sudah terkena down, kali ini menyisakan seorang Black aja yang bakal coba untuk survive dari 2 orang tim 4. Sudah ada tembakan juga dan lebih memilih untuk masuk ke zona selanjutnya. Black gak punya medkit dia, tapi masih punya 4 duel, dan dia sekarang lebih milih untuk cari aman dulu. Walaupun kita tahu sebenarnya semua orang akan tertuntut untuk masuk ke circle terakhir yang gak di pihak siapapun. Circle-nya netral, gak berpihak. Dan sekarang udah bakal coba diras oleh seorang Peang, tapi Peang malah nganterin nyawa ke arah seorang Black. Udah kelihatan juga ada Karma, tapi Karma sepertinya juga akan segera siap-siap juga lagi regroup. Tapi bagus banget posisi dari seorang Ming. Black sisa 7 orang aja dan 2 tim. Sekarang 3 melawan 4. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena kalau gue perhatikan sekarang tim 3 yang malah mendapatkan keuntungannya kali ini. Bukan tim 3 lawan tim 4. Dia tadi lagi di bawah, lagi off angle pada tiarap-tiarap aja dapat kesempatan. Keyboy di sini bersama dengan temannya Sao. Ternyata Keyboy gak lama lagi harus di-pick begitu saja, di mana Skyper juga sekarang harus mencari kesempatan untuk melakukan upaya flanking. Masih bisa selamat tentunya, tapi mulai coba dibuka jalannya. Emang dia harus buka jalan untuk teman-temannya biar teman-temannya bisa melesap dan juga maju melakukan upaya ras. Masuk udah datang ke circle terakhir, udah sama-sama depan-depanan, udah sama cekcok dan juga ngeliat-liat. Masih coba tembak. Dan seorang Jonathan, 2 orang mau coba tembak lagi. Let's go! Eliminato.
Gokil. Congratulations for Force dan kawan-kawan berhasil mendapatkan buyanya di round pertama kali ini. Walaupun tadi gue sempet agak meragukan posisi mereka yang bisa nggak nih mereka masuk ke dalam. Kayaknya sulit gitu. Kayaknya sulit karena